nggak ada, ini baterainya nggak habis-habis ya. Harus sampai akhir debat, Cak. Betul, saya tuh sebenarnya penasaran. Sebenarnya apa yang nanti akan kita sama-sama saksikan di debat cawapres hari ini memang menjadi indikator masyarakat untuk memilih capres dan cawapres tidak ya? Mungkin itu yang langsung saya tanyakan kepada Mas Umam. Seesensial itukah atau jangan-jangan mereka sudah punya pilihan? Ini hanya seremonial saja. Bagaimana Mas Umam? Iya, Mbak Caca, kalau misal kita cermati dari basis data yang kita himpun, setidaknya ada 3 faktor yang mempengaruhi arah preferensi politik masyarakat kita. Pertama, faktor sosio-psikologis. Itu tentang persepsi masyarakat tentang kandidat yang merakyat, yang ganteng, yang baik hati. Nah itu jumlahnya itu sekitar 40-an%. Dan itu rata-rata adalah captive basis pemilih loyal. Nah kemudian di angka selanjutnya itu ada sekitar 38% itu adalah basis rational voters. Jadi rational choice dalam konteks voters ini adalah mereka yang paham tentang konteks bagaimana sebenarnya substansi yang diperdebatkan. Sehingga kemudian kelompok inilah yang kemudian sebenarnya memiliki tingkat rasionalitas yang lebih baik, sehingga kemudian mereka lebih banyak cenderung mendominasi undecided voters dan juga swing voters. Adapun faktor sosiologis terkait dengan sara, dalam konteks ini suku, agama, dan juga macam-macam ya, aspek-aspek sosiologis, itu praktis dalam konteks Pilpres di 2024, itu hanya sekitar 9-10%. Dan ini sebenarnya kabar baik. Tetapi yang terpenting, ini juga bertalian dengan segmen pemilih kita yang saat ini didominasi oleh anak muda, 58% to something. Maka ketika kemudian bicara tentang ekonomi, siapa cawapres yang bisa menjelaskan secara lebih detail dengan alternatif-alternatif kebijakan publik yang bisa diterima dan nyambung dengan konteks masa depan anak muda, terkait dengan kemudian bagaimana lapangan kerja tadi disampaikan Mas Edi, kemudian terkait dengan konteks harga-harga pokok, itu yang tampaknya bisa menyasar. Maka yang bisa memenangkan kelompok rational voters itu, itulah yang kemudian berpotensi menjadi pemenang di Pilpres 2024. Dan satu hal, kalau kita cermati dari basis data yang kemarin terhimpun misalnya dari survei Litbang Kompas, angka undecided voters itu masih cukup tinggi Mas. Itu ada di angka sekitar 28,7%. Artinya apa? Angka itu lebih banyak didominasi oleh anak-anak muda yang memiliki tingkat literasi politik yang baik, memiliki pemahaman yang lebih memadai. Kalau misal kemudian mereka bisa diyakinkan dengan jawaban-jawaban ini melalui debat ini, saya yakin akan memberikan insentif elektoral yang cukup signifikan. Baik, luar biasa. Nanti coba saya akan kasih kesempatan kembali ke Bang Mardhani. Bang Mardhani, dengan kemudian apa yang disampaikan oleh Mas Umam tadi, sebenarnya kalangan pemilih mana yang diincar oleh Anies dan juga Muhaimin dalam debat-debat seperti ini, apalagi temanya ekonomi? Ada irisan antara 28% kalau ikut survei Kompas yang masih undecided. Mas Umam pasti sadar itu angka yang sangat tinggi. Untuk tinggal 54 hari biasanya tinggal 10%. Artinya ada sesuatu yang sedang bergerak. Masyarakat merasakan Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Karena itu mereka masih lihat mana yang betul-betul bisa membuat Indonesia baik. Irisannya 28 itu separuhnya rasional voters, dan yang lainnya adalah anak-anak muda. Mana sih yang buat anak muda nih bukan cuma sandwich generation, bukan cuma lapangan pekerjaan, tapi isu korupsi, isu lingkungan hidup. Nah mereka ingin lihat Amin, Mas Anies sama Gus Imin itu akan menyasar masing-masing. Kemarin Mas Anies luar biasa dalam debatnya, straight to the point, bagaimana HAM, hak asasi, demokrasi, dan bagaimana betul-betul negara hadir itu sudah disampaikan. Cak Imin sekarang, Gus Imin nanti akan menjelaskan gimana tadi Prof. Mundrajat sudah bilang. Di kami punya visi misi Prof. Itu petani, nelayan, peternak, buruh, pekerja, sampai pekerja kreatif, sampai pekerja migran. Itu angkanya sudah jelas, roadmap-nya sudah jelas agar Indonesia adil, makmur untuk semua. Baik, sekarang saya mau ke Mas Edi. Mas Edi, bagaimana tanggapan? Ini Bang Mardhani ngomong bahwa undecided voter adalah masyarakat yang gak puas dengan kondisi sekarang. Yang mengatakan Indonesia sedang tidak baik-baik saja, bagaimana? Ya, pertama mungkin begini. Kalau kita melihat hari ini dari berbagai survei yang ada, dan itu survei itu hampir setiap minggu ada yang survei yang keluar, itu yang namanya undecided voter relatif rendah. Mungkin salah satu media yang memberitakan
28% itu bukan undecided tetapi unidentified voters. Menurut saya begitu pandangan saya. Nah, tetapi intinya begini. Yang tidak bisa diperdebatkan dalam hal ini bahwa cawapres paling muda adalah Mas Gibran. Dan Mas Gibran itu tidak hanya mengetahui isu-isu anak muda, tetapi mengetahui kegundahan anak-anak muda. Anak-anak milenial. Misalnya apa? Ketika nanti saya sudah lulus kuliah, seperti teman-teman yang ada di kiri kanan saya ini, kira-kira saya bisa dapat pekerjaan cepat atau tidak? Kalau saya nanti mau berwirausaha, kira-kira saya bisa dapat modal cepat dan mudah atau tidak? Bukan pinjaman, tetapi modal. Ada yang bisa modalin nggak? Makanya Mas Gibran mengusulkan ada program Ventura Nasional. Menyediakan modal dini untuk perusahaan-perusahaan dan usaha rintisan. Kemudian terakhir juga misalnya yang kegundahan anak muda apa? Bagaimana saya kemudian ketika saya mau menikah atau baru menikah, saya bisa nggak sih DP rumah? Bisa mendapatkan rumah sendiri, bisa beli rumah sendiri dengan persyaratan yang mudah dan tidak terlalu tinggi biayanya. Nah, hal-hal ini yang kemudian akan disampaikan dalam visi misi ekonominya Mas Gibran nanti untuk menyasar anak-anak muda yang karena apa? Karena dia mengerti, memahami apa yang menjadi pokok pikiran dari anak-anak muda sekarang. Wah, Pak. Jadinya yang tahu persoalan anak muda ini harus dijawab untuk Pak Mahfud Pak ini ya. Mahfud ini yang kerjanya hari ini jauh. mungkin paling tua nih di sini nih. Silakan menanggapi, Bang Bubida. Loh, gampang banget Pak Mahfud menjelaskan seperti ini. Ringan-ringan aja itu. Bayangkan ya, saudara-saudara apa yang terjadi di depan mata Anda. Anak muda pasti tahu yang namanya disrupsi. Bagaimana nanti kalian akan berkompetisi dengan namanya AI, dengan digitalisasi. Dan bergesernya berbagai macam yang namanya pekerjaan begitu kan. Lalu apa yang bisa ditawarkan di dalam konteks kita maju ke depan? Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua, saudara-saudara kita, yang paling penting itu adalah kepastian hukum sekali lagi. Dan ini ada di Prof. Mahfud. Kenapa? Kalau kita ingin masuk ke dunia digitalisasi, yang namanya intellectual property belum bisa dibereskan, belum bisa dijaga, itu tidak akan mungkin bisa kita dapatkan manfaatnya. Yang akan terjadi adalah apa? Adalah pinjol-pinjol yang kemudian juga korbannya adalah orang-orang yang kecil juga. Jadi jangan salah. Yang namanya milenial, Gen Z juga ada yang miskin gitu. Gak semuanya juga bisa menikmati dalam basis digitalisasi ini. Terus kemudian juga apa? Prostitusi online. Kalau nggak ditertibkan, ini akan menjadi dampak daripada sampah digital. Nah, oleh karena itu, saya yakin sekali, Prof. Mahfud menjawabnya dengan mudah. Pasti penegakan hukum akan sangat penting. Dalam konteks digital, harus semakin lebih cepat, lebih cerdas, dan lebih teliti lagi di dalam konteks penegakan hukum. Bang Mardhani, tanggapi dong. Ini tadi paling ngerti anak muda. Ini paling ngerti hukum yang kemudian bisa menjadi langkah maju. Dan bagaimana kemudian dari Amin? Ada anak muda yang berjuang dari bawah dan ada anak muda yang dikasih karpet merah. Beda nilainya. Mulai panas. Beda. Ada kepala daerah yang harus kerja keras untuk mendapatkan investasi. Ada kepala daerah yang baru sebentar tapi kucuran dari pusatnya luar biasa. Beda nilainya, beda nilainya gitu. Ini nyindirnya udah berapa kali nih? Mas Edi Suparno tanggapin dong. Saya nggak nyindir, saya ngasih fakta kok. Itu benar yang dikasih fakta ya. Saya juga kasih fakta begini. Mas Gibran itu awalnya pengusaha, betul. Tetapi yang kita tidak bisa pungkiri dan tidak bisa kita salahkan, beliau itu lahir dan besar dari keluarga pengusaha. Makanya pengetahuan tentang pengusaha itu besar. Jadi tidak dikasih karpet merah, tetapi karena memang sudah lahirnya dari keluarga pengusaha, ya darah pengusaha ada di dalam dirinya. Kemudian ketika Mas Gibran mendapatkan masukan-masukan terkait makroekonomi, terkait masalah mikroekonomi, ekonomi kerakyatan dan lain-lain. Dari orang yang paling mengetahui isu-isu itu di negeri ini, kenapa kita bisa salahkan? Nggak ada yang perlu disalahkan. Itu sudah given. Jadi bagi Mas Gibran sekarang, bagaimana menunjukkan bahwa apa yang sudah diperoleh dari Mas Gibran, dari masalah statusnya sebagai anak dari keluarga pengusaha, dari mendapatkan masukan-masukan dari orang yang paling memahami isu-isu di dalam negeri ini, menunjukkan bagaimana Mas Gibran bisa menguasai hal ini dan bisa menyampaikan secara baik untuk meyakinkan masyarakat bahwa saya ini orang yang memang menguasai dan saya pantas memang untuk dipilih karena saya menguasai isu-isu ini. Baik. Luar biasa. Jadi begini, nomor 2 target ekonominya juga pertumbuhannya tinggi gitu ya. Tapi kemudian saya ingin nanya, ya kan?
dapat dana murahnya dari mana? Gitu. Karena kalau tanpa dapat dana murah, dananya kemudian mahal, nah ini pasti nanti yang dinikmati bukan oleh rakyat Indonesia juga, dinikmati sama yang minjemin, kan gitu. Tapi tunggu dulu nih, Caimin itu dulu bukan menaker aja, tapi dia menaker trans. Ada transmigrasinya di situ. Kebetulan saya adalah mitranya di DPR dulu. Nah, banyak sekali persoalan yang tidak selesai. Salah satunya adalah pemberian yang namanya sertifikat kepada transmigran itu. Nah, bagaimana bisa merealisasikan yang namanya keadilan gitu kalau kemudian untuk para transmigrannya sekarang udah terlupakan gitu. Kira-kira bisa gitulah. Oke, Pak, tanggapi singkat dong Bang Mardhani nih. Harus tanggapi ini. Risiko ini yang Bang Pompida. Yang diangkat Pompida itu bukan tupoksinya Kementerian Transmigrasi, itu urusan pertanahan. Kebetulan memang Komisi 2. Ya. Caimin, Gus Imin pada boleh. saat itu anggarannya ada, Bos. Jadi itu Boleh, clear sekali, tapi kita udah ketuk. ketika Tapi anggaran tidak bisa ada, dieksekusi. tidak ada tupoksinya karena yang mengeluarkan sertifikat itu bukan Kementerian Transmigrasi. Yang mengukur, yang mengesahkan, memberikan sertifikat itu Kementerian Pertanahan, ATR BPN. Nah, sehingga itu perlu untuk koordinasi. Dan koordinasi menjadi sulit karena presidennya sibuk ngurusin keluarga. Waduh. Ngurusin keluarga disinggung lagi tuh. Singgung lagi tuh. Ini nggak selesai-selesai ya. Saya kira Oke. tidak ada presiden yang bekerja ekstra keras seperti Pak Jokowi saat ini sampai turun ke lapangan, ketemu masyarakat ke ujung Indonesia dimanapun beliau hadir. Tetapi intinya begini, tadi untuk menjawab pertanyaan, kita rencananya tidak akan ngutang lagi. Sekarang ini sumber-sumber pendapatan negara itu banyak yang masih belum bisa kita optimalisasi. Banyak efisiensi yang bisa kita lakukan, kita akan lakukan efisiensi. Baik. Nah, itu tujuannya. Big statement, tidak akan ngutang lagi. Prof. Derajat, silahkan tanggapi. Apakah sesuatu yang realistis? Utang kita sekarang mencapai lebih dari 8.000 triliun. Dan selama 10 tahun terakhir itu naiknya 4.000 triliun. Bagaimana kita membayarnya? Bayi lahir ceprot aja sudah harus bayar utang gitu loh. Ya kan? Nah, ini saya kira isu yang sangat penting bagaimana nanti para cawapres ini mengangkat masalah utang luar negeri dan bagaimana membiayai pembangunan. Tadi sudah disinggung masalah pajak. Kita tahu tax ratio tadi itu adalah rasio antara penerimaan pajak dengan PDB yang selama 10 tahun terakhir turun ya hingga di bawah 10%. Data tahun terakhir sudah mencapai 10%. Tapi itu masih jauh di bawah negara-negara ASEAN maupun juga negara-negara maju tentunya. Pertanyaan saya adalah bagaimana kita membiayai pembangunan ini nih. Kalau penerimaan negara itu masih sebagian besar dari pajak dan juga dari PNBP. Ya kan? Plus utang luar negeri yang makin besar tadi. Saya nambahin dikit, Cak. Ya. Bukan cuma tax rasionya turun, tapi tax amnestinya jalan. Jadi orang yang nggak bayar pajak, yang ngemplang pajak, yang kaya-kaya justru boleh kok. Nanti tunggu aja tax amnesti. Itu berbahaya sekali, Cak. Waduh. Oke. Makanya harus ada perubahan, Cak. Oke. Baik. Cak, ini selepetan dari satu nih, 2-3 paslon terkena juga nih. Ya. 2 sama 3 nih. Silakan Ya. tanggapi, Bang Edi. Gini, tax ratio bisa naik dan itu menurut kami tinggal kita mengimplementasikan proses yang tadi saya sampaikan, ekstensifikasi, intensifikasi, tax compliance itu harus ditingkatkan. Ya, PNBP akan naik jika kita kemudian betul-betul menata apa yang sekarang ini banyak sekali terjadi di sektor sumber daya alam. Banyak sekali terjadi sekarang proses di mana hilirisasi itu belum menghasilkan hasil optimal karena midstream industrinya belum ada. Itu yang akan kita kembangkan. Jadi ada mesin-mesin ekonomi baru yang lahir ketika industrialisasi manufaktur itu kita berikan. Salah satu pemikiran yang paling jelas dari Mas Gibran adalah Indonesia ini jangan melulu jadi pasar. Indonesia ini harus menjadi basis manufaktur, bahkan basis manufaktur untuk ekspor. Di sini ada pertumbuhan ekonomi yang makin besar lagi. Nah, inilah yang akan kita laksanakan ke depannya. Bang Pompida, silakan. Iya, tapi kalau kemudian kita mau menerapkan yang namanya tax intensifikasi atau ekstensifikasi tanpa kemudian konsistensi dalam penegakan hukumnya, ke laut itu pasti udah
banyak terjadi manipulasi yang sekarang juga terjadian gitu kan. Di depan mata kita, ini baru satu yang ketahuan, belum yang lain-lain. Nah oleh karena itu Pak Mahfud ini ada simbol yang bisa dijadikan sebagai acuan di mana dalam konteks konsistensi ini akan dijaga di era di sektor manapun juga, tidak hanya dalam konteks pajak saja. Yang kedua, tapping daripada dana-dana murah ini banyak sekali sebenarnya sumber-sumber yang belum bisa dimanfaatkan. Salah satunya adalah ya jangan sampai dikorupsi. Gitu. Kalau kemudian sudah dikorupsi, ditarik itu, direbut lagi untuk kemudian bisa dikembalikan kepada pembangunan dan masyarakat bisa merasakannya. Yang ketiga, bagaimana? Jangan lupa ada green transitions. Disinilah kita akan kemudian melakukan tapping funding melalui proses green transition yang akan kita eksentifikasi lagi. Saya nambahin dikit. Saya boleh komentar Pak Edi tadi. Prof. Tentang pajak tadi ya Pak Edi. Yang Anda bilang tadi intensifikasi dan ekstensifikasi itu sudah dicanangkan 20 tahun yang lalu. Masih nggak berubah gitu loh. Nah, di mana kira-kira nanti apa yang bisa kita lakukan untuk melakukan reformasi birokrasi maupun juga revolusi mental di Kementerian Keuangan khususnya perpajakan? Ya Pak, memang salah satu yang memang harus difokuskan adalah mengenai tax compliance itu. Baik. Tax itu kan esensinya kan adalah self assessment Pak. Gitu. Jadi self assessment itu harus kita paksakan bahwa kita tidak akan melakukan pemeriksaan. Anda yang menilai sendiri. Nah oleh karena itu Anda harus jujur. Kalau jujur kita akan beri reward. Kalau rewardnya apa? Misalkan saja kita naikkan tax ratio kita turunkan tax rate-nya. PPN-nya bisa turun Pak. Supaya apa? Supaya ada tambahan ke daya beli masyarakat. Seperti yang dilakukan sekarang PPh Badan kan turun Pak sekarang. Nah PPh Badan itu kan juga supaya apa? Menambah daya beli masyarakat. Jadi intinya apa? Kita memang harus collect untuk memaksimalkan tax ratio kita, tetapi tax rate bisa kita turunkan. Intinya apa? Daya beli masyarakat harus terjaga ketika nanti pertumbuhan ekonomi itu naik dan pendapatan negara juga naik. Baik. Oh, Alfa. Ibarat isunya ini udah tinggi ke sana ini. Oh, Ayo iya, kita udah. turunkan dulu, kita cooling down dulu, kita lihat dulu suasana. Ini di mana JCC ya? Ini sudah mulai bersiap, ini Alfa tampaknya sudah mulai menanti kehadiran dari masing-masing cawapres dan juga tim sukses yang dihadirkan di dalam venue. Nah, ini dalam venue debat nanti kita akan lihat apa yang akan ditampilkan, apa yang akan dipakai oleh para paslon, itu juga akan jadi bahasan kita nanti di pasca debat tentunya ya. Caca ya. Dan ini kita tentunya kita akan melihat bagaimana pergerakan dari para cawapres ini nanti biasanya udah mulai bergerak setelah azan maghrib nih Ca nih. Kita akan menunggu bagaimana kemudian mereka mulai berjalan menuju ke venue di JCC. Kita akan sama-sama nanti saksikan setelah azan maghrib. Nah kita menuju istana masih akan kembali selepas kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Berikut ini.